Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah di Jumat sore hari ini kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah di waktu-waktu terkabulnya doa yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa di hari Jumat ada satu waktu yang sangat sangat akan dikabulkan sekali doa seorang muslim, yaitu ketika di akhir hari Jumat mulai ba'da asar sampai akan tenggelamnya matahari. Maka di sore hari yang berbahagia ini, dalam rangka mengisi waktu-waktu terkabulnya doa, kita duduk bersama membaca dan mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi SAW dalam rangka menambah ilmu kita, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Dan alhamdulillah insyaallah mulai Jumat kali ini, Jumat sore, kita akan rutin mengkaji kitab Adabul Mufrad yang sebelumnya adalah di setiap hari Selasa siang jam 1, namun kita pindah pada hari Jumat sore insyaallah ta'ala agar lebih menyebar manfaatnya dari pembahasan kitab ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai pada hadis ke-38, yaitu masih tentang doa anak kepada orang tuanya. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarana al-Alla an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-abdu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang ke-38 menukil dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kaum muslimin dimanapun anda berada, kehidupan manusia tidak selamanya dia akan hidup selamanya di dunia ini. Allah telah menetapkan bahwa manusia akan menemui ajalnya. Bahkan setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan kematian. Kematian yang tidak bisa tertolak. Kematian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Semua orang pasti akan menjumpai satu titik yang dia pasti akan mengalaminya, yaitu kematian. Kematian yang merupakan pemutus kelezatan seorang hamba di dunia ini. Dia tidak akan merasakan kelezatan lagi di dunia ketika kematian telah datang. Nah, ketika seorang hamba telah mati, idza matal abdu, apabila seorang hamba meninggal dunia, in qata'a anhu amalu, maka amalannya akan terputus. Karena ketika seorang hamba dia meninggal,
dia tidak bisa melakukan aktivitas ibadah sebagaimana layaknya ketika masih hidup. Maka dari itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, selama kita masih hidup di dunia ini, silakan kita memperbanyak ibadah sebagai bekal kita. Karena kalau sudah seorang hamba meninggal, in qata'a amaluh, kata Rasulullah, akan terputus amalannya. Illa min salas. Artinya terputus amalan di sini adalah dia tidak mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya. Amalan faedahnya, ya manfaat dari amalannya ya sudah selesai dengan kematian. Tidak dapat pahala baru kalau orang sudah meninggal. Misalnya ibadah salat. Ketika seorang meninggal tentu dia tidak salat lagi, maka dia tidak dapat pahala salat yang terus mengalir. Ya, pahala yang bisa menyampaikan kebaikan kepadanya tidak ada karena dia sudah tidak salat. Zakat, ya ketika hidup dia bayar zakat, sedekah atau infak. Ya ini nanti akan kita bahas bahwa ini bisa sampai setelah meninggal. Atau puasa Ramadan misalnya. Jika seorang meninggal dia tidak puasa, maka tidak ada pahala yang mengalir padanya. Tapi ada amalan-amalan 3 yang bisa membuat seseorang tetap mendapatkan pahala yang mengalir. Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah kecuali 3 perkara yang bisa membuat seorang tetap dapat pahala mengalir walaupun sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang selalu akan mengalirkan pahala. Sedekah yang pahalanya memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Sedekah jariyah adalah kalimat yang umum. Bisa dengan dia memberikan bantuan kepada orang yang fakir, yang tidak mampu, yang papa. Atau dia melakukan kegiatan yang disebut dengan wakaf. Wakaf bangunan atau wakaf satu proyek, misalkan sumur, yang itu bisa membantu kaum muslimin. Atau dengan membangun sekolah, yang sekolah ini diperuntukkan mempersiapkan generasi-generasi Islam. Dia bangun masjid, ya, atau lain-lain dari pintu kebaikan yang bisa manfaatnya itu terus mengalir kepada dirinya. Bangun sumur, ya, atau memberikan jaminan kehidupan beberapa orang yang yatim, anak yatim misalkan. Semuanya ini termasuk sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Walaupun dia sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Walaupun dia sudah wafat, pahala terus akan mengalir. Kemudian apabila sedekah jariyah ini kita lakukan, maka ini akan menjadi ladang pahala yang sangat besar walaupun kita sudah tidak ada. Ya. Walaupun kita sudah meninggalkan dunia dan tidak beramal, tapi karena sebab sedekah jariyah, pahala itu terus mengalir. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, hadis ini menyebutkan ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya ilmu yang bermanfaat? Ilmu agama yang manfaatnya seperti misalkan dia mengajarkan seseorang. Dia sebagai guru, dia sebagai ustadz, dia sebagai kiai haji atau yang lain memberikan manfaat kepada umat. Walaupun guru ini sudah meninggal, ustadz ini sudah tidak ada, tapi karena pengajarannya manusia terus mengamalkan apa yang diajarkan. Apalagi jika pengajaran ini adalah kebaikan, maka ini akan memberikan manfaat kepada guru tersebut. Pahala yang tidak terputus, terus ngalir. Atau seorang yang memiliki ilmu, dia menulis, mengarang sebuah buku, mengarang buku-buku yang bermanfaat bagi umat, yang buku ini akan dibaca sampai akhir zaman. Maka selama buku itu dibaca, selama buku itu dipelajari, akan memberikan pahala bagi penulisnya. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, kita lihat potensi kita. Saya masukkan mana nih? Saya kalau nulis buku gemeteran, nggak selesai-selesai. Ya, kalau depan komputer, gayanya saja depan komputer, tapi pikiran nggak nyambung-nyambung. Sehingga kata-kata tidak ada yang keluar, buku nggak selesai-selesai. Wah, kayaknya bukan bakat saya nulis buku. Maka Anda pilih pintu kebaikan yang lain yang bisa mengalirkan pahala bagi kita walaupun sudah meninggal. Apa? Sedekah jariyah. Ya.
Sedekah jariah misalkan, karena kita mampu. Ada orang yang tidak mampu sedekah jariah, dia tapi bisa memberikan manfaat dengan ilmu, maka lakukanlah dengan ilmu. Maka kaum muslimin, sungguh ilmu agama ini sangat-sangat bermanfaat. Ketika kita punya ilmu agama, minimal kita ajarkan anak-anak kita di rumah. Istri, yang ini merupakan kewajiban. Ya. Misalkan contoh sederhana, kita ngajarkan anak, mereka hafal surat Al-Fatihah lewat lisan kita. Maka selama anak ini membaca surat Al-Fatihah dalam sholat mereka, minimal 17 rakaat, berarti 17 kali baca Al-Fatihah sehari, pahala itu akan terus mengalir kepada ayahnya, kepada ibunya, ketika mereka bisa hafal surat Al-Fatihah melalui lisan anaknya, melalui lisan orang tuanya. Ya. Jadi si anak bisa hafal surat Al-Fatihah lewat perantara orang tua, maka orang tua itu akan berbahagia. Dia mendapatkan pahala terus mengalir walaupun sudah meninggal. Maka wahai para orang tua, para ibu, para bapak, jangan kita lemah dalam mengajari anak-anak kita. Jangan anak-anak cuma Al-Fatihah saja diserahkan ke guru ngaji. Itu pahalanya buat guru ngaji, bukan buat orang tuanya. Ya. Insya Allah lah kita bisa ngajarkan Al-Fatihah talqin dengan mulut kita, bisa. Atau minimal anak-anak kita lulus Iqra lewat perantara kita, Abata dan seterusnya, dia bisa. Jadi jadikan anak-anak itu sebagai pendidikan dasarnya dari orang tua, bukan dari orang lain. Karena pendidikan orang tua kepada anak ini akan memberikan manfaat yang besar. Ya. Setelah anak besar, mereka sudah bisa baca Quran, sudah hafal surat dan beberapa surat tambahan, bolehlah belajar kepada guru-guru yang memang mumpuni. Bagaimana dia memperdalam ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu tahsin, tapi bekalnya dari kita. Dia hafal Al-Fatihahnya dari kita. Dia bisa baca Qur'annya karena kita. Ya. Nah ini, jangan sampai orang tua dengan ilmu yang dimiliki kemudian anak begitu saja pahalanya diambil oleh guru-guru ngaji mereka. Jangan, orang tua harus semangat. Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang akan membuat kita akan nyaman di akhirat setelah meninggal dunia. Kenapa? Karena pahala terus mengalir. Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan pahala yang akan terus mengalir. Amalan yang bisa membuat pahala ini terus mengalir adalah anak soleh. Berarti anak yang tidak soleh tidak masuk dalam hal ini. Maka anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena anak soleh tanpa disuruh pun dia akan mendoakan orang tua. Baik orang tua itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Anak soleh dia tahu hak-hak bapak ibu, hak-hak orang tua. Anak soleh dia paham bagaimana berbakti kepada orang tua. Anak soleh dia akan mendahulukan hak-hak orang tuanya, bapaknya, ibunya. Maka karena orang tua ini adalah hasil usahanya adalah anak itu hasil usaha dari orang tua, tidak heran ketika anak berdoa untuk orang tuanya, maka ini akan mengalirkan pahala kepada kedua orang tua. Bukan hanya doa si anak, amalan soleh yang dilakukan anak pun akan sampai pada orang tuanya, akan mengalir pahala ini terus kepada orang tua. Kenapa? Karena sebab orang tua tersebut mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Maka kaum muslimin, bapak ibu, para orang tua dimanapun anda berada, perhatikan pendidikan anak kita. Seberapa kebaikan yang kita ajarkan kepada anak, seberapa besar pula anda akan mendapatkan pahala. Semakin banyak kita mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Maka kaum muslimin, 3 pintu yang terbuka lebar agar pahala ini terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ada amalan yang bisa kita mentransfer pahala terus. Amalan apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kaum muslimin, anda jangan bersedih ketika kita tidak punya anak. Ketika kita belum dikarunia anak, bagaimana saya dapat pahala mengalir lawang saya saja belum punya anak? Jangan bersedih, anda bisa pilih 2 lagi yang satu ini.
pintu pintu yang lain, pintu sedekah dan pintu ilmu yang bermanfaat. Ketika kita tidak punya anak, kita tapi punya ilmu bermanfaat, mengajarkan manusia kebaikan misalnya, kemudian manusia itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, selama mereka mempraktikkan dan mengamalkan, pahala itu akan mengalir pada kita, karena kita yang mengajarkan. Atau sedekah jariah, sedekah sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kita punya target sebulan sedekah sekian, maka setelah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Maka kaum muslimin, jangan tinggalkan pintu kebaikan yang 3 ini. Apabila kita tidak bisa sedekah, kemudian tidak bisa ilmu yang bermanfaat, maka ambillah anak-anak soleh ini yang bisa membantu kita. Kita didik mereka, kemudian kita ajarkan mereka, sehingga dia akan bermanfaat bagi orang tuanya ketika di hari kiamat dan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini bisa kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, tidak terputusnya pahala amalan-amalan soleh yang disebutkan dalam hadis ini setelah meninggal. Amalan-amalan soleh yang disebutkan dalam hadis ini tidak terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Sedekah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh. Maka hal ini memberikan motivasi tersendiri bagi kita agar kita hendaknya memiliki. Kalau Anda punya 3-tiganya, alhamdulillah, kita rajin sedekah, kita punya ilmu bermanfaat, kita punya anak soleh, alhamdulillah. Ini kebahagiaan tersendiri bagi seorang, karena walaupun dia sudah meninggal, pahalanya akan terus ngalir. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk berbekal dengan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita, maka selama kita sehat, beramal soleh sebelum meninggal, sebelum ajal itu datang menjemput. Maka perbanyaklah amal soleh sebagai bekal kita, bekal menghadapi kampung akhirat yang abadi, yang pasti ada. Akhirat pasti terjadi, pasti ada, dan Allah telah menyebutkan tentang akan kejadian peristiwa-peristiwa di hari kiamat nanti. Maka tidak ada cara kecuali kita berbekal untuk menghadapi bekal akhirat ini. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk melakukan amalan berupa wakaf, yang manfaatnya akan terus mengalir pada orang yang mewakafkan. Dia mewakafkan bangunan seperti masjid, ya, beli tanah, kemudian di sertifikat wakaf, dia bangun dan dia serahkan. Ini saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Maka selama masjid itu dipakai sholat, selama masjid itu dipakai pengajian taklim yang sunnah, maka yang mewakafkan akan dapat pahala. Demikian pun kalau kita misalkan membangun sebuah sekolah, kemudian kita serahkan bangunan dan tanahnya untuk diolah, untuk diurusi pada orang lain sebagai wakaf, maka itu pahalanya akan terus mengalir. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan hal tersebut. Atau kita menggali sumur, ya, di pedesaan mungkin saat-saat ini musim-musim kemarau, air mulai jarang, kita bangunkan sumur yang dalam sehingga bisa mengeluarkan air bersih. Ini pun manfaat, ini wakaf, ya. Bahkan bisa menjadi kebaikan yang besar dengan mengalirnya air yang deras. Barangkali ini menjadi sebab rezeki kita mengalir deras karena kita memberikan minum orang lain. Atau dengan menyebarkan ilmu, dengan bentuk-bentuk penyebaran ilmu yang bermanfaat, melalui ceramah, melalui video, melalui karya tulis, ya, melalui dakwah langsung kepada masyarakat. Ini pun akan bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan pahala bagi pelakunya, terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan tentang keutamaan ilmu. Bahwa ilmu, kata Imam Ahmad, belajar ilmu agama itu la ya'diluhu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa menandingi keutamaan ilmu agama. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya itu lurus, ikhlas.
Ilmu agama sering dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Ketika kita tahu ada seorang misalkan belajar ilmu agama di pondok pesantren, kita katakan, kamu mau jadi apa masa depanmu? Belajar di pesantren, kamu jadi apa? Ketinggalan zaman. Padahal ilmu agama inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ilmu agama inilah yang akan menjaga pemiliknya dari penyimpangan karena ilmu agama yang lurus. Ya. Maka kaum muslimin, belajarlah terus ilmu agama. Gali, tingkatkan. Satu kali Imam Ahmad membawa papan tulis, ya papan Imam Ahmad. Yang papan itu dulu kan zaman dulu belum ada buku, dia papan-papan seperti itu. Buat ditulis, nanti dihapus, dihafal, dihapus, tulis lagi. Wahai imam, ditanya, sampai kapan kau belajar ilmu agama? Ya padahal engkau sudah jadi imam, masih bawa-bawa buku tulis istilah kita. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari mulai pangkuan ibu sampai ke liang lahat, sampai meninggal, tidak ada putusnya. Ya, maka hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu. Rasul menyebutkan pahala yang terus mengalir, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh perkara-perkara yang lain. Maka saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Jangan kita bertindak tidak adil. Ketika urusan dunia kita pandai, kita pintar, tapi berwudu tidak becus, sholat nggak becus, baca Iqra nggak selesai. Ini malu. Mana kita? Akhirat itu lebih utama untuk kita rengkuh, kita ambil. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dari yang pertama, apa? Dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Lantas kenapa kalau akhirat lebih kekal daripada dunia, kita mengambil dunia daripada akhirat? Seperti itu. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk memperbanyak ilmu yang bermanfaat dan membuah buah dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Anjuran untuk memperbanyak ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan buahnya dari ilmu tersebut. Dengan pengajaran, dengan mengarang, dengan menjelaskan, maka ini semua akan memberikan kebaikan bagi pemiliknya karena pahalanya akan terus mengalir. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini memberikan pelajaran, penjelasan bahwa doa, sedekah termasuk yang bisa pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Doa anak kepada orang tuanya, doa kaum muslimin kepada saudaranya, maka akan sampai. Doa-doa secara umum kita doakan, tidak harus pada momen-momen tertentu. Doakan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Demikian pun sedekah akan sampai kepada mayit pahalanya. Jika dia bersedekah selama di dunia, maka akan terus mengalir sampai dia telah meninggal dunia. Karena itulah kaum muslimin, ambillah bagian dari dua pintu kebaikan ini. Apa? Sedekah dan doa. Kemudian hadis ini juga terdapat pelajaran yang bisa kita petik, anjuran untuk mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Allahu Akbar. Ketika kita berhasil menciptakan, atau bukan menciptakan ya, membentuk anak kita jadi anak yang soleh, ini bermanfaat bagi orang tuanya setelah meninggal, bermanfaat bagi bapak ibunya. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran agar kita sungguh-sungguh mendidik anak. Ya, inilah yang diperintahkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Terdapat perintah untuk mengajari keluarga. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ay adibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka, keluarga kita. Allimuhum, ajarkan mereka. Maka ketika kita mengajarkan anak kita perkara-perkara baik,
amal-amal soleh, ini akan bermanfaat. Dia akan menjadi anak-anak soleh yang menyejukkan mata. Qurratu a'yun, menyejukkan mata orang tuanya. Tidak hanya menyejukkan ketika dipandang, tapi menyejukkan dengan tingkah laku mereka. Sifat-sifat mereka yang berhias dengan sifat-sifat orang soleh. Sehingga tanpa disuruh, mereka akan doa kepada bapak ibunya. Mereka akan mendoakan kebaikan bagi bapak ibunya, karena merasa sangat besar jasa orang tua. Dia akan mengangkat tangannya dengan mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi, mendidikku di waktu kecil. Ini sifat anak soleh. Maka kaum muslimin semangatlah untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian yang ke-8, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, anjuran untuk menikah dengan wanita yang solehah demi mencari anak-anak yang soleh. Allahu Akbar. Jadi hadis ini terdapat keutamaan anak yang soleh. Maka gimana caranya untuk mendapatkan anak soleh? Cari istri yang solehah. Karena kalau istri solehah, dia akan mendidik anaknya dengan kesolehannya. Ya, apalagi ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ketika anak kita ingin kita mendambakan anak-anak soleha, pilihlah istri-istri juga yang solehah, sehingga nanti akan melahirkan anak-anak generasi yang soleh. Maka dari itu para kaum lelaki, para pemuda, ketika Anda ingin menikah, pilihlah dengan wanita-wanita yang solehah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fatfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah kategori yang terakhir, yaitu nikahilah wanita-wanita yang memiliki agama. Pilihlah wanita yang solehah, yang memiliki agama. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Jadi ketika seorang laki-laki memilih wanita yang solehah, dia akan beruntung. Tentunya ini tidak menafikan, meniadakan karakter sifat-sifat yang lain, yang kaya, yang keturunan baik-baik, yang cantik, tidak ada masalah. Kalau ada, ya, kalau ada 4-4-nya, kenapa tidak? Sudah cantik, duitnya banyak, ya, anak tunggal, keturunan baik-baik, kemudian agamanya bagus, ya sudah, nikahi dengan segera. Ya. Karena kalau kita mendambakan anak yang soleha, anak yang soleh, maka dimulai dari mencari bibitnya. Bibitnya juga harus soleh, yaitu wanita yang akan kita nikahi. Karena anak ini lahir dari rahim seorang ibu. Jika dari ibu yang bagus, ibu yang soleha, maka akan melahirkan anak-anak yang soleha. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu hadis di sore hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan, kami persilakan berinteraktif melalui layanan telepon atau pesan singkat di nomor yang sudah ada di layar TV Anda. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari hamba Allah di Cibubur. Ustadz, jika orang tua dahulu memberikan uang sebagai hibah, tapi setelah 15 tahun berlalu dianggap hutang dan ditagih, saya sebagai anak harus bagaimana Ustadz? Yang pertama, perlu diperhatikan bahwa ketika orang tua memberikan uang sebagai hadiah, dan hadiah itu tidak bisa ditarik. Kalau sudah diterima, itu hadiah tidak bisa ditarik atau dibatalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-aidu, ya, orang yang menarik min hadiyatih kal qalb yaqi summa ya'ud. Orang yang menarik hadiahnya seperti anjing yang muntah, kemudian dia jilat lagi muntahnya. Maka kalau memang benar uang yang diberikan orang tua ini sebagai hadiah, kemudian setelah 15 tahun kok dianggap sebagai hutang, kita jelaskan.
Mungkin ibu bapak lupa ya, dulu kan sebagai hadiah. Kenapa sekarang dianggap sebagai hutang? Nah, seperti itu. Jelaskan baik-baik. Jelaskan baik-baik dan jangan sampai melukai hati orang tua. Kalaupun memang itu dianggap hutang, ya sudah, kita ganti uang yang sudah diberikan dulu. Karena bagaimanapun juga harta anak adalah milik orang tua, milik bapak. Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Dari hamba Allah di Palangkaraya, saya punya anak perempuan yang sekarang berumur 3 tahun. Apa kiat-kiatnya agar saya dan istri saya sabar untuk mendidiknya, untuk mengenalkan Allah, Nabi, dan agama Islam? Umur berapa yang pas untuk masukkan ke pondok pesantren? Anak Anda 3 tahun. Ya, 3 tahun itu tidak usah kita berpikir jauh-jauh untuk mengenalkan Allah, Nabi, agama Islam. Kenalkan yang sederhana, sesuai dengan tingkatan usianya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, kallimun nasa biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar tingkatan akal mereka. Anak 3 tahun pahamnya apa? Anak 3 tahun itu kan di bawah, masih usia PAUD, ya. Usia dini kan, dia belum masuk TK. Apa yang paham? Ya, ajarkan di mana Allah yang menciptakan langit, siapa. Sederhana saja, sederhana, tidak usah berat-berat. Ya, dipahamkan tentang agama Islam yang berat-berat, enggak, karena 3 tahun. Ajarkan banyak ngaji, ya, hafalkan, talqin surat-surat, seperti itu aja dulu. Dan dunia 3 tahun itu dunianya anak bermain. Maka boleh berikan waktu mereka untuk bermain, berikan kesempatan, karena ini usia-usia mereka, usia-usia emas. Ajarkan, hafalkan. Saat-saat 3 tahun, saat-saat anak mulai merekam, mulai meniru, maka ajarkan kebaikan. Gak usah dikasih pelajaran tauhid bab 1, keutamaan tauhid didiktein A, B, C, D. Itu bukan usianya. Mereka usianya bermain sambil belajar, ya, yang membuat mereka bahagia. Umur berapa anak pas dimasukkan ke pondok pesantren? Ketika mereka siap. Ya, tidak ada patokan umur, tapi kalau dilihat kesiapan, rata-rata anak lulus SD itu lebih pas. Karena kalau SD adalah masa-masa mereka masih senang dengan orang tua, dengan bermain, masa-masa kedekatan orang tua dengan anak, maka berikan hak mereka. Nanti setelah lulus SD, barulah kalau ingin menambah pelajaran dengan di pesantren, silakan. Dan ketahuilah kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketika kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita, tidak harus masuk pesantren. Tidak ada ayat Al-Quran, hadis Nabi yang mewajibkan kita masukkan anak ke pesantren. Nggak ada. Yang penting adalah anak itu belajar. Ya, belajar bisa masuk surga. Itu saja sudah. Yang penting anak itu jadi anak soleh. Ya, bukan pesantrennya. Sehingga ketika kita gagal, misalkan anak dikirim ke pesantren, ternyata anak kita gagal, tidak soleh, masih nakal, yang disalahkan pesantrennya. Salah. Jadi kewajiban orang tua juga harus punya peranan dalam mendidik anak. Tidak wajib masuk pesantren. Walaupun anak disekolahkan misalkan di SD negeri, SMP negeri, tapi kita bisa menggembleng dia, berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah. Dia di SMP tapi bisa menunjukkan bahwa dia orang yang beragama. Ini tentu hebat. Dia tidak harus masuk pesantren. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sebagian orang tua udah pesantren selamat, udah kita tenang, tinggal di rumah, kerja cari duit, ya. Nanti akhir semester jenguk, ya, bagi rapot. Lah kan enak kita di rumah berdua santai. Nggak bisa, orang tua nggak bisa santai. Kewajiban kita mendidik anak. Ya, jangan membiarkan pendidikan anak hanya dibebankan pada lembaga-lembaga sekolah, tapi kita berlepas diri. Itu sikap yang salah. Sepupu adalah bukan mahram. Adakah hadis yang menyebutkan kalau sepupu masih bisa atau diperbolehkan untuk dinikahi? Karena dia bukan mahram itulah jadi boleh dinikahi. Kalau dia mahram maka tidak boleh dinikahi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan alhamu al-maut. Sepupu, ipar itu kematian. Nah, sepupu dia bukan mahram. Adakah hadisnya kalau sepupu masih bisa diperbolehkan untuk dinikahi? Banyak. Ya. Hadis-hadis misalkan Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib sepupuan. Tapi Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Nabi Fatimah, ya. Ini jadi sepupu itu bukan mahram. Dari
Maral di Pagar Alam, Sumatera Selatan, Sumsel. Bagaimana hukumnya tahlilan, yasinan, peringatan 3, 7, 40 hari orang tua saudara yang telah meninggal? Apakah sampai pahalanya kepada yang sudah meninggal dunia? Acara ini acara yang tidak diajarkan oleh Islam. Peringatan kematian hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 tidak ada keterangannya dari Rasulullah SAW. Apakah pahalanya akan nyampe? Ya, apa pahala di sini maksudnya apa? Ketika orang sudah meninggal dunia dibacain apa? Quran, begitu? Ya, kalau memang itu dari anaknya, maka bisa sedekahnya bisa sampai. Tapi kalau selain anak sedekah, maka tidak benar. Menghadiahkan bacaan Quran, ini pun terjadi perbincangan di kalangan ulama. Ya, jadi perlu dilihat. Yang pertama dilihat acaranya. Acaranya sudah tidak sunnah. Nabi tidak mengajarkan acara semacam ini. Maka acara semacam ini tertolak karena Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak, ya, tidak bermanfaat. Kemudian dari Ibu Putri di Bekasi, apakah doa anak kecil yang belum balik termasuk doa yang dikabulkan Allah? Anak yang belum balik, kalau mereka melakukan kebaikan, maka akan dicatat sebagai kebaikan. Apabila mereka belum balik melakukan kejelekan, maka tidak dicatat sebagai dosa. Anak kecil yang belum balik, dia berdoa. Apakah dia akan dikabulkan? Allah yang maha mengabulkan doa. Ya, Allah yang maha mengabulkan doa. Ketika terpenuhi syarat-syarat berdoa, Allah akan kabulkan walaupun itu dari anak kecil. Ya, selama dia melakukan kebaikan, dicatat sebagai sebuah kebaikan. Dari hamba Allah di Bengkulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita membacakan doa dan Al-Fatihah untuk mayit sebagaimana kebanyakan di masyarakat kita? Apakah doa berupa Al-Fatihah tersebut sampai kepada mayit? Tidak sampai, karena bukan dari anaknya. Doa secara umum sampai, tapi menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit ini butuh dalil khusus, dan Nabi SAW tidak pernah memimpin sebelum Jumatan. Mari para jamaah, para sahabatku, kita baca Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Tidak ada keterangan seperti itu. Allahu a'lam. Saya Arif di Cikarang ingin bertanya tentang qada puasa Ramadan dan fidyah. Istri saya pada awal hari ketiga bulan Ramadan kemarin kedatangan haid selama 6 hari. Alhamdulillah setelah lebaran saya positif hamil dan belum sempat mengqada 6 hari puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid. Seperti pada umumnya wanita yang sedang hamil mengalami masa mual-mual sehingga sampai sekarang belum bisa mengqada. Saya ingin tanyakan adalah apakah istri saya harus tetap mengqada atau bisa membayar fidyah, dan bagaimana cara membayar fidyah sesuai dengan syariat Islam. Istri Anda meninggalkan puasa karena haid. Membayar fidyah dibolehkan apabila sebabnya bukan haid dan bukan nifas. Contoh, karena sebab hamil, ya. Karena sebab hamil, atau karena sebab sakit yang berkepanjangan tidak bisa diharapkan sembuh, atau karena sudah sangat tua, maka bayar fidyah. Adapun pertanyaan Anda, setelah lebaran istri saya positif hamil, jadi sebab tidak puasanya bukan karena hamil, sebab tidak puasanya karena haid, maka Anda tetap wajib mengqada puasa. Istri Anda wajib mengqada puasa 6 hari, ya. Istri Anda wajib mengqada puasa selama 6 hari ketika misalkan sekarang belum bisa bayar karena masih mual-mual. Nanti lihat bulan kelima yang kadang-kadang kondisi kehamilan itu mulai stabil, bayar hutangnya 6 hari. Atau nanti setelah melahirkan nifas 40 hari suci, bayar hutangnya. Ya. Yang penting tidak sampai tahun depan, tidak sampai bulan Ramadan tahun depan, karena sebabnya haid maka harus diganti, tidak bisa bayar fidyah. Haid itu harus mengganti, bukan bayar fidyah. Fidyah itu sebabnya karena sakit berkepanjangan, karena sudah tua renta, atau karena ya sebab yang lain yang menyebabkan boleh bayar fidyah seperti hamil dan menyusui. Wallahu taala alam. Inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir perjumpaan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasul, yang salah dari saya pribadi selaku manusia yang lemah. Dan saya undur diri di kesempatan sore hari ini. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.